video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa amma ba'd. Sahabat Kilau Indonesia sekalian, kita alhamdulillah kembali dipertemukan dalam taklim rutin pekanan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu disegarkan ingatan kita, disegarkan pikiran kita, disegarkan badan kita, sehingga selalu fresh dalam menjalankan aktivitas-aktivitas harian. Alhamdulillah kita masuk pada tema tentang kesadaran. Ya, saya sudah tuliskan kira-kira demikian, bahwa setiap makhluk itu punya hak untuk hidup, dan manusia adalah makhluk yang unik, makhluk yang diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seabrek rezeki, dengan seabrek kemampuan, dengan seabrek kesempatan dalam mengelola alam ini. Maka manusia disebutnya sebagai khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi, kira-kira begitu. Sehingga kemudian membawa misi untuk menjalankan risalah ilahi, risalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan contoh terbaik Rasulullah. Hadirnya Rasulullah di muka bumi sebagai utusan Allah. Apa misinya? Yakni memberikan kesadaran kepada manusia, memberikan kesadaran. Kesadaran itu bukan hanya ingatan, kesadaran bukan hanya perasaan, kesadaran juga bukan hanya perform dalam tingkah laku seseorang, tapi kesadaran itu totalitas, ya pemikirannya, ya kolbiahnya, ya perbuatannya. Kesadaran kepada orang-orang Quraisy saat itu, kira-kira dalam konteks Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang Arab saat itu, ayyuhan nas inni Rasulullah, wahai manusia, saya adalah utusan Allah. Ad'u ilaikum, mengajak kepada kalian semua, anta'budallah wa inni Rasulullah, yakni untuk mengajak kepada penyembahan kepada Allah, mengajarkan kepada masyarakat saat itu untuk bertauhid, mengajarkan kalimatut tauhid. Maka saya memahami kesadaran itu adalah manakala seseorang menjaga dirinya sebagai manusia yang sejati, manusia yang membawa misi ajaran tauhid. Itu kesadaran yang penuh. Kesadaran dalam bahasa Al-Quran saya memahami adalah zikir. Kenapa? Rasulullah menyampaikan kepada bangsa Arab, kami ajak kepada kalian untuk melakukan proses kesadaran la ilaha illallah. Kalimat tauhid itulah yang kemudian disebut dengan zikir yang paling baik. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi saya memahami bahwa kesadaran itu adalah kalimat zikir. Orang yang berzikir dia dalam kesadaran penuh. Orang yang tidak punya kemampuan untuk mengelola dirinya dengan kesadaran yang penuh, maka disebut dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena. Orang-orang yang terlena itu adalah selalu dimanfaatkan oleh iblis untuk dilalaikan oleh Allah dilalaikan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat menyebutkan fa'ansahum dzikrallah, yakni saya akan menyesatkan manusia, istahwadza alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Saya akan menyesatkan manusia dan melalaikan manusia, memberikan proses tidak sadar untuk selalu berzikir kepada Allah.
menjauhkan zikir kepada Allah. Kalau sudah lupa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa dirinya, lupa tugasnya, dan lupa dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Maaf, bukan berarti seperti orang-orang yang gila. Itu kan secara fisik dia tidak punya kesadaran, dia tidak punya rasa malu, dia sampai pemikirannya atau hilang kesadaran. Orang-orang semacam itu banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Karenanya marilah kita ajak untuk sama-sama merenungi makna kesadaran ini adalah makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan pikiran, ingatan, tapi zikir dengan perbuatan. Az-zikru bil qaul, az-zikru bil hal. Zikir dengan perbuatan, ucapan, dan zikir dengan perbuatan. Marilah seluruh aktivitas hidup kita ini berada dalam koridor zikir pada Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa kita terjaga dari kesadaran diri kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang punya tugas mengelola alam ini, dan kita terjaga dari godaan-godaan syaitan. Maka doa kita apa untuk menghadapi ini? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami mohon perlindungan kepada Allah yang memberikan kesadaran penuh kepada kita. Demikian sekilas tentang makna kesadaran dalam proses hidup manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita terus dalam kesadaran penuh dalam menjaga hidup ini. Orang Jawa mengatakan eling, ya. Maka ada orang yang nggak sadar, nang eling kan gitu ya. Itu maksudnya supaya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga talqin orang yang sedang sakaratul maut itu untuk diucapkan la ilaha illallah dengan kesadarannya. Nah, itu kesimpulan dalam hidup kita adalah ending daripada kehidupannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kalimatul hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.